Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sistem transmisi manual, motor dan mobil. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Raistekomah. Saya biasa dipanggil Iki. Sedikit informasi tentang saya, data diri saya lahir di Bandar Lampung tanggal 28 Desember 2004. Lalu, student number saya adalah 2214107109. Saya dari kelas Step A. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi kewajiban saya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Langsung aja masuk ke materinya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang sistem transmisi manual. Sebelum membahas tentang sistem transmisi manual, aku mau ngejelasin dulu nih, kalau apa sih transmisi itu? Transmisi itu apa sih? Nah, jadi seperti yang sudah di sini, jadi transmisi itu adalah suatu sistem yang berfungsi mengkonversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda. Oke, jadi transmisi itu sistem yang fungsinya itu konversi torsi dan kecepatan dari mesin jadi torsi dan kecepatan yang beda-beda. Terus dia diteruskan tuh ke penggerak akhir. Nah, si konversi tadi itu mengubah kecepatan putar yang tinggi jadi lebih rendah namun lebih bertenaga, atau sebaliknya, ya yang rendah jadi lebih tinggi gitu. Terus kita mulai masuk ke transmisi manual. Jadi, apa sih transmisi manual itu? Jadi, transmisi manual itu adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Jadi, transmisi manual itu tadi tipe ya. Jadi, sistem ini itu menggunakan kopling. Kopling yang dioperasiin oleh pengemudi untuk ngatur si perpindahan torsi tadi dari mesin menuju ke transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan tangan. Kalau mobil, kaki motor. Jadi kalau si pemindah gigi itu, kalau mobil itu pakai tangan, yang itu, kalau motor tuh ada di kaki pemindah giginya. Oke, next. Jadi, transmisi itu harus dapat menghasilkan berbagai kebutuhan torsi dan tenaga di roda kendaraan, sehingga kendaraan dengan kapasitas muatan besar atau kecil itu tuh dapat berjalan dengan baik pada berbagai kondisi jalan, mau kondisi jalannya geruduk-geruduk, kondisi jalannya mengkol-mengkol. Jadi agar si kendaraan tadi itu mau muatannya kecil, kapasitas kecil atau besar itu dapat berjalan dengan baik. Next. Oke. Jadi, pada transmisi manual itu ada berbagai komponen yang bekerja untuk membentuk mekanisme perbandingan gear rasio. Nah, selain itu juga terdapat mekanisme penghubung antara tuas, pers persneling dengan transmisi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, aku udah kasih slide tentang komponen. Komponen transmisi manual beserta fungsinya, dan insya Allah ada gambarnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada komponen transmisi manual. Yang pertama itu ada input shaft. Ini bisa dilihat di sini. Ini gambarnya tuh seperti ini. Nah, si input shaft ini bagian yang berhubungan langsung dengan kopling. Nah, dia itu fungsinya itu meneruskan putaran dari kopling. Jadi, si input shaft tadi itu dia berhubungan langsung sama kopling dan meneruskan putaran dari kopling. Selanjutnya ada counter gear and shaft. Jadi, ini nih yang seperti ini, counter gear and shaft dan shaft. Jadi ini tuh
bagian yang berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Jadi si counter gear ini fungsinya untuk menghasilkan perbandingan rasio. Next. Selanjutnya ada gigi percepatan. Sama ya, jadi gigi percepatan ini dia juga menghasilkan perbandingan rasio. Lalu ada clutch hub. Nah, si bulat-bulat ini nih, ini tuh namanya ini clutch hub. Dia tuh fungsinya untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Jadi ke shaft tadi itu di dia tuh si clutch clutch hub ini fungsinya tuh ngehubungin si shaft ke gigi percepatan ini. Next. Terus ada hoop sleeve. Hoop sleeve itu yang ini nih. Dia berbentuk bulat juga. Terus tengahnya ada lingkaran seperti itu yang bolong. Terus ada ini, 3 biji itu. Nah, apa sih fungsinya hoop sleeve ini? Jadi si hoop sleeve ini fungsinya itu dia menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Gitu. Terus ada synchronizer ring. Nih, kayak namanya ring, dia berbentuk bulat juga. Nah, fungsinya apa sih? Jadi si synchronizer ring ini fungsinya untuk menyamakan putaran shaft ke gigi percepatan. Lanjut ada output shaft. Jadi si output shaft yang lurus ini yang lonjong itu fungsinya sebagai penerus putaran. Jadi si output shaft ini dia meneruskan putaran dari gigi percepatan ke propeller shaft. Jadi dia tuh meneruskan putaran ya, saya ulangi sekali lagi, dia meneruskan putaran dari gigi percepatan menuju propeller shaft. Selanjutnya ada bearing. Nah, apa sih fungsinya bearing ini? Bearing tuh yang kayak gini. Jadi bearing ini berfungsi sebagai bantalan pada input shaft, output shaft, dan counter gear. Biar apa? Biar bisa berputar dengan lembut dan mengurangi kerugian gesekan dari benda yang bergerak. Jadi si bearing ini fungsinya adalah sebagai bantalan ya, bantalan pada input shaft, output shaft, dan counter gear. Biar si biar mereka itu bisa perputarannya lembut gitu dan mengurangi gesekan dari benda yang bergerak sehingga dia lebih awet gitu, lebih tahan lama, tidak mudah rusak. Selanjutnya ada garpu pemindah atau shift fork. Nah, si shift fork ini yang kayak gini, ini dia tuh berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan sesuai keinginan dengan cara si fork ini mendorong mekanisme hoop sleeve. Oke. Jadi si fork ini dia memindahkan gigi percepatan sesuai keinginannya dengan cara dia ngedorong si hoop sleeve tadi. Lalu ada tuas transmisi. Nah, tuas transmisi ini yang kayak gini. Jadi biasanya si tuas transmisi ini adanya itu di samping pengemudi. Yang fungsinya tuh buat ya mindahin gigi percepatan. Caranya ya bisa gimana? Jadi dengan cara meneruskan gerakan dari pengemudi menuju tuas penghubung transmisi gitu. Jadi biasanya letaknya itu ada di samping pengemudi. Nah, lalu ada tuas penghubung transmisi. Nah, jadi tuas penghubung ini letaknya tuh ada di antara tuas transmisi sama garpu pemindah. Terus fungsinya itu melanjutkan pergerakan dari tuas transmisi menuju si garpu pemindah tadi. Terus ada Dayton ball. Nah, Dayton ball tuh kayak namanya ya dia bulat-bulat kayak gini kayak bola, kayak kelereng gitu. Nah, si Dayton ball ini adanya letaknya itu di dalam transmisi. Ada dalam transmisi dan dipasangnya itu sama sama pegas. Jadi kayak terpasang bersama pegas gitu.
Nah, jumlahnya itu sama dengan jumlah batang garpu pemindah. Terus apa sih fungsinya si Dayton Ball ini? Jadi si Dayton Ball ini fungsinya tuh dia ngasih feeling sama ke pemudi saat memindahkan tuas gitu. Jadi pas kita memindahkan tuas kita kerasa gitu. Pas kita mindahin tuas tuas transmisi itu ada rasa gitu, ada kerasa. Terus fungsinya juga yang lain itu mencegah tuas transmisi kembali ke netral saat sudah masuk gigi gitu. Next. Selanjutnya ada batang garpu pemindah, ada si fork shaft. Ini yang kayak gini. Jadi dia batang garpu pemindah ya, teman-teman. Nah, apa sih fungsinya si batang garpu pemindah ini? Jadi fungsinya itu dia tuh sebagai tempat pemasangan dari garpu pemindah. Jadi dia tempat pemasangannya. Selanjutnya ada Dayton plate. Kalau tadi ada Dayton ball, sekarang kita ketemu sama Dayton plate. Jadi nih, ini kan ya, nih, nih tadi kan si Dayton ball nih, si yang bulat-bulat gini kan. Nah, ini si Dayton plate-nya. Jadi si Dayton plate itu terletak di antara batang garpu pemindah. Nah, fungsinya itu biar tuas transmisi tadi cuman bisa masuk ke salah satu gigi percepatan. Jadi si Dayton plate ini ngatur biar tuas transmisi itu cuman bisa masuk ke satu gigi. Jadi misalkan ke gigi satu ya gigi satu aja, ke gigi dua aja. Jadi nggak gigi satu sama dua, gigi tiga sama lima gitu. Jadi dia ya satu gigi aja. Kalau misalkan pindah dia si Dayton plate ini tugasnya yang mengatur tadi biar gimana cara cuman bisa ke satu gigi gitu. Lalu selanjutnya ada sinkromes. Jadi sinkromes itu apa sih? Jadi sinkromes itu adalah perlengkapan transmisi yang fungsinya itu menyamakan putaran antara gigi yang akan disambung sehingga perpindahan gigi percepatan itu dapat dilakukan secara mulus. Jadi tadi kan fungsinya itu untuk menyamakan putaran antara gigi yang akan disambung sehingga perpindahan gigi percepatan itu dilakukannya tuh mulus gitu. Terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu pas si handle transmisi itu ada di posisi netral, maka si sinkromes ini ada di tengah, tidak tidak berpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh kedua roda gigi yang ada di sampingnya. Nah, cara kerja gigi sinkromes itu saat tuas transmisi didorong itu dia menyebabkan hoop sleeve juga kedorong ke arah gigi percepatan yang kita pengen gitu. Nah, secara bersamaan, gigi sinkromes itu terdorong juga ke arah gigi percepatan. Jadi, kemudian ketika si tuas tadi didorong lebih lanjut lagi, maka si gigi sinkromes juga semakin mendekati gigi percepatan yang menyebabkan penyamaan putaran terjadi gitu. Nah, di tahap akhir, ketika putaran gigi percepatan dan sinkromes sama, maka si gigi percepatan tadi itu akan terhubung dengan putaran dari input shaft yang input shaft dengan perantara si hoop sleeve tadi. Dia ada susunan gigi percepatan gitu. Jadi susunan atau layout gigi percepatan transmisi manual itu sebenarnya tergantung sama ciri yang biasa digunakan di suatu kawasan gitu. Jadi misalkan mobil keluaran Asia sama Eropa dia tuh agak beda gitu. Khususnya pada penempatan gigi mundur. Nah, si penempatan tuas transmisi ini yang banyak digunakan adalah yang di lantai. Tapi beberapa modern menggunakan tuas transmisi di dashboard ataupun mobil lama yang ditempatkan di setang setir gitu. Jadi penempatannya tadi tuh susunannya si layout itu tergantung sama kawasan tersebut. Selanjutnya kita bakal lihat langsung gimana susunannya, gimana layoutnya yang di lantai atau di setir gitu. Oke, jadi ini ada tuas transmisi yang di lantai ya. Pola pertama itu dia 1, 2, 3, 4, 5 R. R itu mundur ya. Nah, di sini di tengah-tengah yang tadi tuh N, netral gitu. Jadi ini si netral.
Nah, jadi ini adalah susunan 5 gigi kecepatan yang biasanya itu digunakan pada mobil modern, terus ditambah 1 gigi mundur. Jadi si R itu lambang R itu artinya mundur. Terus penempatan si R tadi, penempatan si gigi mundur itu krusial. Karena bisa salah masukin, karena bisa salah memasukkan, dapat mengganggu jalannya kendaraan gitu. Jadi agak krusial gitu. Terus kenapa sih? Karena kalau dari gigi 5 salah pindah mundur itu bisa berakibat fatal. Jadi sebenarnya si R ini sangat krusial gitu. Harus hati-hati. Lanjutnya, ini agak beda nih penempatan si giginya. Jadi R-nya di sini, si mundurnya itu di sini. Em, ini si R-nya ada di sini, mundur. Terus ini baru 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Di tengah-tengahnya netral. Jadi si netral itu selalu ada di tengah letaknya. Terus susunan ini adalah susunan 5 gigi kecepatan yang biasanya digunakan pada bus ditambah dengan 1 gigi mundur yang ditandai dengan R. Gigi 1 biasanya jarang dipakai pada saat mendaki di tanjakan terjal. Oke, jadi kalau di atas tuh susunan pada mobil modern, kalau yang di bawah itu susunan yang ada di bus ringan gitu. Terus di sini dijelasin kalau si gigi 1 itu biasanya jarang dipakai. Kenapa sih jarang dipakai? Karena suka ngejet gitu loh kalau pakai gigi 1. Jadi kuat lah. Jadi biasanya dipakai itu pas di tanjakan yang terjal sekali itu pakai gigi 1 karena tenaganya lebih besar. Lanjutnya, nah selanjutnya ini ada tuas transmisi di setir. Kalau tadi di lantai, ini di setir. Nih, jadi itu yang pertama di sini R, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Netralnya tetap di tengah, selalu di tengah. Jadi di sini cuma ada 3 gigi. Jadi layout mobil dengan 3 gigi maju itu merupakan susunan gigi percepatan mobil-mobil Amerika tahun 1930-an sampai dengan tahun 1950-an yang pada waktu itu dijuluki dengan Three on the Train. Jadi si gigi 3 ini itu tuh keluaran Amerika dulu tahun 1930 sampai 1950 gitu. Dia cuma ada 3 gigi. Nah, julukannya itu Three on the Tree. Terus selanjutnya itu dia mirip-mirip kayak yang beseringan tadi, cuman dia nggak di gigi 5. Jadi netral tetap di tengah, pojok kiri R, di bawahnya gigi 1, di atas netral gigi 2, di bawah netral gigi 3, di pojok kanan atas ada gigi 4. Nah, ini itu layout yang dikembangkan sesudah itu. Jadi yang juga dikembangkan oleh mobil-mobil keluaran Eropa dan Jepang. Sampai saat ini masih digunakan pada beberapa mobil niaga seperti Mitsubishi L3000. Gitu. Jadi ini yang udah dikembangin. Lalu selanjutnya ada tuas transisi sepeda motor. Nah, cara penukaran gigi percepatan sepeda motor yang lazim digunakan gitu. Tuas mengungkit gigi percepatan diinjak dengan kaki kiri lalu masuk gigi 1 dan diungkit ke atas untuk masuk ke gigi 2, 3, dan seterusnya. Bila ingin menurunkan kecepatan, maka tuas pengungkit gigi percepatan diinjak ke bawah dari 5 ke 4 ke 3 dan jadi kalau motor itu dia tinggal di kayak krek krek gitu masukin giginya. Kayak gitu. Kira-kira susunannya kayak gini. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan. Jadi kelebihannya, oke, oke, kelebihannya itu yang pertama
konsumsi bahan bakar itu lebih irit. Yang kedua, perawatannya itu lebih mudah dan lebih murah. Yang ketiga, performa dan kontrol itu lebih lebih oke lah. Dan yang terakhir, pengereman mesinnya itu dia lebih efektif dibandingkan dengan yang otomatis. Selanjutnya ada kekurangan. Sorry, ini ada typo sedikit itu kekurangan. Em, kekurangan ya. Ya, ya udah. Intinya kekurangannya kayak gini. Nah, jadi ini kekurangan. Jadi kekurangannya yang pertama itu penggunaannya itu kurang simpel karena harus diinjek-injek kan kayak kalau yang otomatis itu kan tinggal gas, rem. Kalau yang manual nih harus pindahin gigi. Kalau yang jalannya agak nanjak gigi satu, kalau jalannya mau agak ngebut gigi berapa, gigi ini gitu. Terus harus injek-injek kopling gitu. Jadi dia lebih ribet gitu daripada yang otomatis. Terus dia juga butuh penyesuaian atau pengalaman berkendara untuk melibas medan ekstrim atau tanjakan. Gitu. Jadi kayak yang udah saya bilang tadi, kalau si mobil ini tuh agak ribet karena kalau mau tanjakan, misalkan mau tanjakan harus gigi berapa, kalau jalannya lurus gigi berapa gitu. Misalkan tracknya agak gimana gitu. Jadi kita sibuk terbagi gitu konsep. Misalkan jalannya rusak, becek, kita fokusnya terbagi gitu. Jalannya rusak, oh ini mau masukin gigi ini, oke harus ngurangin gigi. Main kan, main rem, main gigi juga, main gas. Jadi dia lebih ribet dan butuh penyesuaian, butuh pengalaman gitu. Karena nggak semua yang bisa otomatis itu bisa manual juga. Terus selanjutnya, di kondisi lalu lintas macet, kaki pengemudi bisa lebih cepat. Benar. Jadi, kalau misalkan macet, kita bolak-balik mindahin gigi. Jadi, yang lebih ribet, lebih cepat pegel juga pasti. Karena main terus kan untuk mindah-mindahinnya. Terus tidak bisa diinjak terus-menerus atau bermain setengah kopling. Oke, jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai si gigi itu, kita nggak bisa terus-terusan diinjak atau setengah injak. Jadi ya kalau mau masukin gigi, injak. Kalau mau ngeluarin gigi, injak, baru diinjak gitu. Jadi kita nggak bisa terus-terusan di stay injak atau stay setengah injak gitu. Oke, baik. Baik, sekian dari saya. Eh, apabila ada perkataan yang tidak enak apabila ada perkataan yang menyinggung, apabila dalam proses penyampaiannya ada hal-hal yang kurang jelas, yang pertama kurang jelas, menyinggung, lalu dengan PowerPoint yang masih banyak kurangnya, masih kurang sempurna gitu. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.